Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Selamat kita berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama Dia yang luar biasa. Mari, saya undang kita semua yang ada bangkit berdiri di rumah kita masing-masing untuk memuji Dia. Amin. Let's sing it dari hari ke hari. Woo! Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan namanya. Kita puji Dia. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan membuatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kau
datang menyembah-Mu ya Allah. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Mengiring-Mu adalah rinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, amin. Kami datang kepada-Mu Tuhan pagi hari. Segala kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin, yes Lord. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, kami miliki ya Allah, semuanya yang hanya untuk-Mu Tuhan. Ku ingin menyenangkan Kau disenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, we give thanks to You Lord, because of blessing in our days. Thank You Lord Jesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang indah nih Bapa. Kau masih izinkan kami untuk bersekutu pada-Mu ya Allah. Sepenuh dalam suasana yang tidak menyenangkan bagi semua orang, Kau masih izinkan kami untuk datang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, untuk semua pemeliharaan-Mu yang luar biasa di depan kami Bapa. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa, kami rindu suara-Mu Allah menjadi rema dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua hamba-Mu mendengarkan.
kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sehat, salam bahagia, salam Pantekosta, heranlah. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Kita semua dalam rumah masing-masing dan seluruh jemaat GPDI Tanah Tinggi Tangerang ada dalam keadaan sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, selalu saya berdoa senantiasa. Setiap subuh saya selalu berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita masing-masing imunitas tubuh yang tinggi. Saya berdoa supaya kita terluput dan tidak kena wabah virus corona. Bahkan saya berdoa buat negara kita Indonesia yang tercinta ini supaya segera diluputkan dari badai wabah penyakit corona. Saudara-saudara, kita beruntung karena kita diproteksi oleh darah Kristus. Darah Yesus yang telah menyatu dalam kita. Tubuh Yesus yang sudah ada dalam kita melalui perjamuan kudus memberikan kita perlindungan, naungan, pemagaran. Kita dinaungi dengan perisainya. Saudara, setiap subuh saya selalu berdoa supaya Tuhan pulihkan negara kita. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan lagi ekonomi yang stabil lagi. Tuhan tidak memberikan kerugian. Saya berdoa jangan sampai ada jemaat yang kena PHK. Saya berdoa jangan sampai ada yang terpuruk ekonominya gara-gara PSBB dan lockdown ini. Saudara-saudara, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, kita harus berbeda dari orang yang tidak punya Tuhan. Kita harus berbeda. Kita tidak mungkin kehilangan sukacita kita. Kita masih punya harapan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan yang mendengar doa. Tuhan yang memperhatikan jeritan jiwa. Tuhan yang melihat seluruh kisah kita. Tuhan yang bisa diandalkan dan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Asal saja kita taat kepada Dia, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, Yesaya 26 ayat 3 akan digenapi dalam kehidupan kita. Akan terjadi sesuai dengan ayat yang dikatakan dalam Yesaya 26 ayat 3. Dia memberi damai sejahtera yang sempurna. Sebab kita mengandalkan Tuhan. Ayat ini mengatakan yang hatinya teguh akan kujagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Atau di dalam bahasa Inggris kelihatan sekali jelas dikatakan you will keep in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. Damai sejahtera yang sempurna karena pikirannya percaya kepada Tuhan. Pikiran kita, hati kita fokuskan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang sempurna. Hari ini 26 April 2020 kita akan menambahi lagi pengetahuan kita firman Tuhan dengan nilai ketaatan. Ayat pokok kita diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-10. Berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara-saudara, kita nyaman, kita aman.
Kita tentram kalau orang-orang yang taat dekat dengan kita. Dari sikap dan perilakunya, orang-orang yang taat mempunyai batin yang tentram. Rasanya tidak nyaman dekat-dekat dengan pemberontak. Rasanya tidak nyaman dengan orang-orang yang selalu marah, ngomel, ngedumel, tidak puas untuk hal-hal yang tidak dia bisa terima. Tetapi semua orang nyaman, semua orang senang kalau dikelilingi dengan orang-orang yang taat. Kita pelajari bahwa ketaatan adalah karakter Kristus. Karakter yang harus kita ajarkan dan kita wariskan sebagai investasi dalam rumah tangga kita untuk generasi penerus. Dengan ketaatan, melalui ketaatan dan karena ketaatan akan berbuah disiplin dan keteraturan. Hasil pekerjaan orang-orang yang taat akan maksimal. Kita butuh pemimpin yang taat. Kita butuh pejabat yang taat. Gereja pun butuh pelayan-pelayan yang taat. Umur tidak menjamin seseorang bisa dewasa dan taat. Orang dewasa biasanya bersikap tanggung jawab dan taat. Saudara-saudara, kita mau taat seperti yang Tuhan Yesus katakan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Soal taat, Yesus katakan persoalan mengasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan mendengar perintahnya dan melakukannya. Kalau saudara mencintai Allah, maka kita akan mentaati, mematuhi, dan menurut akan firman-Nya. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Katakan bahwa siapa yang mengasihi aku, dia mentaati perintahku. Jikalau kamu menaati perintahku, maka aku akan diam di dalam kamu. Sama teladannya seperti Kristus telah menaati Bapa dan diam di dalam kasih-Nya. Saudara, jikalau kamu menuruti, jikalau kamu taat, jikalau kamu patuh, maka kamu akan tinggal dalam kasih Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat sinonimnya adalah patuh. Menurut saleh, beribadah, setia, jujur, dan loyal. Yesus adalah contoh yang sempurna tentang ketaatan. Ketaatannya luar biasa. Ketika di Taman Getsemani, di tengah kepedihan, di tengah sengsara batin, ketika Yesus diperhadapkan dengan hal-hal yang mengerikan, prosesi penyalipannya. Di tengah doanya, Yesus masih memohon kepada Bapanya. Yesus masih meminta. Yesus bersujud dalam doanya. Di tengah-tengah menderitaannya, dia menawar. Katanya, Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Namun, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang Tuhan. Saudara, dia begitu menderita sampai peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah ke tanah. Di tengah-tengah penderitaannya dia tetap taat dan mengatakan, Abba, Father, Daddy, all things are possible for you, Bapak. Remove this cup from me. Yet, nevertheless, not my will be done, but thy will be done. Dalam pergumulan yang berat, hidup atau mati, dalam menghadapi penyalipan yang mengerikan, Yesus taat
sampai mati di kayu salib. Padahal dia beriman, Bapak, Engkau bisa melakukan hal yang mustahil. Tolonglah aku Tuhan. Lalukan cawan ini. Jauhkan, singkirkan cawan penyalipan ini. Tetapi ada kalimat begitu indah yang dikeluarkan oleh Yesus yang taat. Not what I will, but what thou will. Obedience and submission. Saudara-saudara, taat, patuh, pasrah dan menyerah. Dia mengajarkan kita juga dalam doa Bapa kami. Ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Luar biasa sekali. Dia mengajarkan dan dia mengamalkan. Dia akan memberikan kepada kita peraturan. Dia mentaatinya dan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita mempunyai Allah yang taat. Sebab itu kita harus jadi taat seperti Dia. Yesus mengatakan sebagaimana seperti aku mentaati Bapakku, menaati perintah Bapakku, maka aku tinggal dalam kasih-Nya. Filipi 2 ayat 8 katakan saudara-saudara, dia dianugerahkan satu nama yang tertinggi, nama di atas segala nama, nama yang semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bayar ketaatannya dan Tuhan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita belajar saudara-saudara untuk taat dalam kehidupan kita. Ketaatan harus dari kecil, mulai dari bayi sampai umur berapapun kita adanya. Belajarlah taat dan patuh. Saudara-saudara, untuk taat kita harus mendengar baik-baik apa perintah Tuhan. Kita tidak meragukan firman Tuhan. Kita bersedia melewati tantangan. Kita bayar harga ketaatan kita. Taat sambil merendahkan diri. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau adalah segala-galanya. Rencana-Mu lah Tuhan yang jadi. Kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Taat adalah motivasi, bukan beban. Taat adalah kesukaan. Taat adalah gaya hidup. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Kita bukan saja tunduk dan taat kepada Tuhan, tetapi kita juga harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Sepanjang peraturan pemerintah sejajar dengan firman Tuhan. Sepanjang peraturan-peraturan pemerintah sejalan dengan Alkitab. Sepanjang peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan Alkitab, kita wajib untuk patuh dan taat pada peraturan. Terlebih amat peraturan-peraturan yang kita jalani setiap hari, seperti peraturan lalu lintas dan sebagainya. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 13 katakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Malah dalam ayat 14 dikatakan, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Roma 13 menyambung persoalan taat kepada pemerintah ini adalah di dalam Roma pasal 13 ayat ke-6. Itulah sebabnya maka kamu juga membayar pajak, karena mereka itu yang mengurus adalah pelayan Allah. Roma 13 ayat 7 katakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima, cukai kepada yang berhak menerima, rasa takut dan rasa hormat kepada orang yang berlayak menerimanya. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi rakyat yang taat, rakyat yang patuh. Saudara-saudara, kenapa? Karena kepatuhan membuahkan hasil. Kepatuhan, ketaatan akan mendatangkan berkat. Kepatuhan akan mendatangkan mujizat. Kepatuhan mendatangkan luar biasa kebahagiaan. Saudara-saudara, ada nabi-nabi yang taat seumur hidupnya. Kita lihat Abraham.
Dia taat ketika Tuhan katakan keluar dari negeri itu. Dia keluar. Walaupun dia tidak mengerti. Dia taat saja. Waktu dia diminta anaknya yang tunggal, Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tanpa ada perlawanan, Abraham taat dan menyerahkan. Tuhan tidak mengambil anaknya tapi menggantikan dengan domba. Hasil daripada ketaatan Abraham, segala bangsa diberkati. Saudara-saudara, Nuh taat. Dia membuat bahtera. Kemudian Nuh di lockdown dalam bahteranya. Lama sekali saudara-saudara. 40 hari 40 malam di dalam bahtera. Dia taat karena di luar ada bahaya banjir, air bah. Hasil daripada ketaatan Nuh, dia dan keluarganya selamat, tidak binasa. Daniel begitu taat sehingga Tuhan menjadikan dia wakil raja. Yesus yang taat sampai mati, Tuhan meninggikan dia. Satu lagi saudara-saudara, ada ayat yang jelas dalam Kisah Rasul 15 ayat 22. Setelah Raja Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud diperkenan oleh Tuhan karena dia taat dan melakukan segala kehendak Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Kalau kita taat, ada berkat, ada perkenanan Tuhan, ada kebahagiaan. Begitu juga saudara-saudara, sebaliknya, ada hukuman terhadap ketidaktaatan. Adam dan Hawa tidak taat di Taman Eden. Tuhan melarang untuk tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak taat. Akhirnya mereka diusir. Dan semua keturunan manusia lahir dengan warisan dosa. Jauh sebelumnya, iblis memberontak kepada Allah. Yesaya 28 ayat 13 katakan ada genderang dan seruding indah padamu. Tapi Yesaya 14 ayat 13 dan 14 katakan iblis sombong dan memberontak kepada Allah. Iblis dibuang oleh Allah. Kemudian iblis menghasut, menggoda, membujuk, menyeret, membinasakan, menipu semua orang manusia untuk masuk neraka. Saudara-saudara, bukan cuma itu, saudara-saudara. Ada contoh lain, Ham. Dia membeberkan kejelekan bapaknya, Nuh. Lalu dia dikutuk dan keturunannya menjadi hamba. Miriam, saudara daripada Musa, mengata-ngatai Musa yang sudah diberikan wewenang oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan. Akhirnya Miriam menjadi kusta. Saudara-saudara, pengikut Korah, Datan dan Abiram dengan 250 pemimpin Israel memberontak kepada Musa. Mereka ditelan bumi dan dibakar. Saudara-saudara, luar biasa kali firman Tuhan tentang ketaatan ini. Apakah kita mau tetap taat? Saudara-saudara, di dalam ketaatan, hasil ketaatan, Tuhan memberkati kita. Maukah saudara-saudara taat pada saat ini? Kita harus menjalani hidup di rumah saja, kita harus pakai masker, kita tidak boleh kemana-mana. Kita punya peraturan-peraturan, apakah kita tetap taat kepada pemerintah, sama kita taat kepada Tuhan? Apakah kita membayar pajak dan lain-lainnya? Biarlah kita menjadi pribadi yang taat. Saudara, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah aku mengasihi engkau? Soal taat adalah soal mengasihi. Saudara, apakah saudara taat kepada suami? Apakah saudara taat kepada istri? Apakah anak-anak taat kepada orang tua? Apakah rakyat taat kepada pemerintah? Apakah domba-domba taat kepada gembala? Apakah saudara taat kepada Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Apakah aku sungguh-sungguh mencintaimu? Saudara-saudara, soal ketaatan adalah soal cinta. Soal kepatuhan adalah soal kasih.
Apakah Tuhan mendapati kita menjadi hamba yang setia, yang taat dan patuh pada perintahnya, karena kita mengasihi Dia. Kita mengalami banyak. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah mendengar doa kita, Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberi banyak. Apa balas kita? Kita tidak bisa balas kasih Tuhan hanya dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap perintahnya. Lihat hatiku, Tuhan, ujilah kami, selidiki kami Tuhan. Yesus, Biarlah kami taat karena kami cinta kepadamu. dan menilai Tuhan yang menilai, Tuhan yang menguji. Dan Tuhan dapati kami adalah hamba-hamba yang setia. Haleluya, haleluya. Kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang telah memberi contoh ketaatan kepada kami, Tuhan Yesus yang memerintahkan kami untuk taat, supaya kami ada selalu dalam kasih-Mu. Sama seperti yang Engkau taat kepada Bapa di surga, maka Engkau ada selalu dalam kasih Bapa. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau belajar patuh. Berikan kami Tuhan Yesus kemampuan, kekuatan, karena kuasa Roh Kudus-Mu membuat kami menjadi patuh dan taat, karena kami mengasihi Engkau. Kami berterima kasih semua yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Engkau menjawab doa kami, Engkau mendengar seruan kami, Engkau memberikan mujizat kepada kami, Engkau menolong kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menaungi kami. Telah kami lihat betapa Engkau setia. Kami mau mencintai Engkau. Kami ingin menjadi hamba yang setia, karena kami mengasihi-Mu. Biarlah kami boleh dengan kekuatan daripada-Mu menjadi orang-orang yang patuh dan orang-orang yang taat kepada-Mu, pemerintah, dan kepada segala peraturan. Makasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami bisa alami banyak mujizat, berkat, kemenangan, kebahagiaan, kemujuran, bahkan keselamatan, karena kami taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya kita diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan tersebut. Kita bisa menjadi pribadi yang taat karena Roh Kudus. Ibadah minggu depan tanggal 3 Mei 2020 akan ditayangkan tetap via YouTube. So check it out ya. Dan bila saudara tergerak untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa ditransferkan ke nomor di bawah ini ya. Tuhan memberkati semua persembahan dan perpuluhan yang Anda berikan. Amin. Mari kita tutup dengan doa ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat istimewa, berkat-berkat yang spesial, berkat di dalam Kristus Yesus ada menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.